ini jadi orang kaya, Pak Umar datang ke dukun buat beli tuyul. Si dukun nunjukin tuyul peliharaannya dari harga mahal sampai yang termurah. Tapi karena uangnya Pak Umar pas-pasan, si dukun nyaranin buat ambil tuyul yang paling murah ini. Ya udah, Pak Umar akhirnya nurut-nurut aja. Sampai di rumah dibukalah botol tuyulnya. Pak Umar nggak tahu kalau tuyul ini ternyata lemot, nggak bisa apa-apa. Bahkan disuruh nyolong duit aja dia nggak ngerti. Malum aja namanya juga tuyul paling murah, makanya skillnya nggak ada. Karena merasa ditipu, Pak Umar balik lagi ke rumah si dukun. Terus dia minta uangnya dibalikin sambil ngembalin si tuyul hijau yang kurus ini. Tapi kata si dukun udah nggak bisa karena mereka udah buat perjanjian serta dadanya Pak Umar udah dicap tanda kalau dia sebagai majikan si tuyul ini. Akhirnya Pak Umar pun nawar-nawarin tuyulnya itu sama orang-orang yang lewat di jalanan ini. Tapi orang-orang yang ditawarin tuyul sama Pak Umar malah ketakutan, mereka pada nggak mau. Pak Umar putus asa tuh, dia nggak tahu lagi mau buang tuyul itu kemana. Pas dia lagi di jalan sendirian, ada dua preman yang mau malakin Pak Umar. Pak Umar yang nggak punya duit, salah target nih dua preman ini. Akhirnya si Pak Umar pun mau ngasih botol tuyul ini sama dua preman itu. Pak Umar bilang di dalam botol ini ada tuyul yang bisa bikin mereka jadi kaya. Tapi dua preman ini malah ngetawain Pak Umar dan nggak percaya. Dipikir nggak menghasilkan apa-apa, ya udah Pak Umar dilepasin, nggak jadi dipala. Dua preman ini pun ngamen, tapi si Pak Umar malah ngikutin mereka dan tetap nawarin botol tuyul ini supaya dipelihara oleh dua preman ini aja. Pak Umar berusaha jelasin lagi kalau mereka akan cepet kaya kalau pelihara tuyul ini. Tapi lagi-lagi dua preman itu nggak percaya dan malah ninggalin Pak Umar. Daripada pelihara tuyul, dua preman ini mendingan nodong ibu-ibu aja. Pas lagi menjalankan aksinya itu, Pak Umar dari belakang datang dan coba buat ngacauin semuanya. Gagal lagi deh dua preman ini dapat duit. Ibu-ibu itu jadi kabur. Gara-gara itu si dua preman kesel terus bawa Pak Umar ke tempat sepi buat ngasih pelajaran. Ternyata Pak Umar jago silat. Sampai dua preman ini babak belur. Pak Umar masih maksa mereka nih buat ambil botol tuyul ini. Mereka pun dikasih gambaran kesenangan dunia kalau mereka pelihara tuyul yang ada di botol itu. Niat pelihara tuyul ini biar cepet kaya, dua orang perampok malah ketiban sial. Sebelumnya dua orang perampok ini terpaksa mengambil tuyul tersebut dari Pak Umar. Mereka ngedatangin rumah orang kaya dan nyuruh tuyul itu untuk masuk ke dalam buat ambil uang yang ada di brankas. Mereka pikir si tuyul ini udah jago soal nyolong duit. Setelah ditungguin berjam-jam, dua orang perampok ini heran banget kok si tuyul nggak keluar-keluar. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam rumah buat ngecek. Takutnya si tuyul ketahuan pemilik rumah. Pas ngebuka sebuah ruangan, dua perampok ini langsung terkaget-kaget ngeliat tuyul peliharaannya itu malah joget-joget sambil nyetel musik. Dikirain udah dapet cuan, malah amsyong. Si tuyul kayak nggak punya dosa, dia masih aja joget-joget sambil dengerin musik. Mereka nggak habis pikir, ternyata tuyul ini otaknya kosong, dia nggak ngerti apa-apa dan nggak punya skill. Sial banget, mereka udah dibohongin sama Pak Umar. Gak lama si pemilik rumah datang dan mergokin mereka. Cuma si pemilik rumah diem aja nggak teriak, saking herannya ngeliat dua perampok yang sopan langsung kabur sama satu makhluk hijau botak yang dari tadi masih joget-joget. Dua perampok ini pun langsung lari kocar-kacir takut diteriakin maling sambil ngegendong tuyul kosong yang nyusahin ini. Gagal deh tuh mereka, si tuyul diomelin, katanya kalau sekali lagi gagal si tuyul nggak bakalan dikasih makan. Ya udah, akhirnya dikasih kesempatan lagi nih. Mereka nyoba ke rumah target kedua. Mereka pikir kan tuyul ini sekarang udah paham ya. Si tuyul ngasih tahu letak pintu utama. Dua perampok ini pun langsung ke pintu utama dan berusaha nyongkel pintu pakai pisau. Ternyata si tuyul udah di dalam aja. Mereka langsung menelusuri rumah dan ke lantai 2 buat nyari kamar si pemilik rumah. Pas sampai di kamar yang dimaksud, dua perampok ini langsung menemukan brankas uang dan mencoba untuk membukanya. Namun si tuyul malah lompat-lompat di tempat tidur pemilik rumah tanpa rasa bersalah. Dua perampok ini sampai terdiam ngelihat kelakuan aneh si tuyul. Nyonya pemilik rumah jadi bangun, dia langsung teriak ngelihat ada tuyul di kasurnya. Dua perampok ini jadi ketakutan, mereka langsung kabur ngegendong si tuyul. Emang deh si tuyul ini nyusahin banget. Karena berkali-kali gagal, si tuyul disuruh nonton tutorial gimana cara ngerampok yang benar. Disangka setelah nonton tutorial itu, si tuyul bakalan ngerti dan makin jago. Soalnya si tuyul serius banget perhatiin dan ngangguk-ngangguk aja. Akhirnya malam itu juga mereka nyoba nih datangin rumah selanjutnya. Si tuyul diarahin dulu seperti biasa. Terus dia langsung masuk ke dalam rumah sedangkan dua majikannya ini nunggu di depan pagar. Nggak lama si tuyul malah jatuh dari lantai 2. Sedangkan si pemilik rumah keluar sambil bawa senapan. Dua perampok ini panik kan. Si tuyul langsung bangun ambil senapan juga buat ngebales si pemilik rumah. Akhirnya mereka malah main serang-serangan. Ujung-ujungnya si tuyul nyerah terus kabur. Ya dua majikannya malah ikutan kabur juga jadinya. Gak putus asa mereka coba buat datang ke rumah berikutnya. Si tuyul langsung masuk ke kamar yang punya rumah. Nyium bau duit di lemari, dia langsung nyamperin. Tapi dari belakang tiba-tiba ada yang nepuk dia. Pas nengok si tuyul kaget dan langsung kabur. Dia langsung lari ke majikannya ini dan nunjukin duit selembar yang berhasil diambil dari rumah itu. Terus si tuyul ngadu, katanya dia nggak berani lagi masuk ke dalam karena ternyata ada raja tuyul yang udah ngambil brankas di dalam rumah itu. Tuyul gede ini adalah tuyul yang paling mahal. Kerjaannya jago, skill nyolongnya udah tingkat dewa. Si raja tuyul malah ngeledekin para perampok ini. Terus dia pergi dan masukin brankas itu ke mobil orang kaya. Pantes aja jago, orang tuyulnya mahal. Lagi-lagi dua perampok ini jadi kesel sama tuyul peliharaan mereka. Si tuyul nggak bisa apa-apa dan cuman nyusahin doang. Dua perampok ini berniat mau buang tuyul itu aja. Tapi ngedenger itu si tuyul jadi lemes dan sedih.
Akhirnya dia dikasih kesempatan sekali lagi dengan masuk ke rumah target berikutnya. Karena rumah ini adalah rumah seorang wanita lajang, pasti bakalan gampang buat masuk dan nyuri uang di sini. Si Tuyul langsung masuk ke kamar pemilik rumah. Pas mau ambil uang di tasnya, wanita cantik keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk aja. Si Tuyul kaget dan langsung keluar dari rumah itu sambil manggil-manggil dua majikannya. Si Tuyul nyuruh para majikannya itu untuk masuk ke dalam. Pas mereka masuk ke kamar, mereka kaget banget.